warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita melaksanakan penilaian harian kemarin, kita masuk bab baru. Oke, sebelum kita masuk bab baru, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar nanti dalam pembelajaran ini tidak ada gangguan apapun, kita tetap diberi kesehatan, kita bisa memahami semua materi yang ada. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kalian sudah belajar limit lagi, yang terutama yang fx plus h dikurangi fx dibagi h. Halo, suara saya masih bisa didengar ya? Bisa ya? Oke. Turunan fungsi aljabar. Seperti yang sudah pernah saya bahas di limit, bahwa salah satu aplikasi dari limit adalah untuk memudahkan menghitung turunan fungsi aljabar. Oke, definisi turunan. Perhatikan ya, turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Jadi perubahan nilai fx karena x-nya berubah, jelas ya. Jika fx, misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat, x-nya 1 dengan x-nya 2, dengan x-nya 3, dan seterusnya, itu kan jelas berbeda-beda ya. Nah, x-nya tadi yang sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, itu namanya kan input. Akan mempengaruhi perubahan nilai fungsinya. Nilai fungsinya berarti tadi fx-nya. Akan mempengaruhi itu. Nah, itu namanya turunan. Nah, turunan disebut juga sebagai diferensial. Ingat-ingat, diferensial. Turunan bukan berarti tiduran itu ya, atau lawan dari tanjaan, bukan. Nah, turunan itu nama lainnya adalah diferensial, atau proses menentukan sesuatu turunan itu disebut diferensiasi. Prosesnya itu namanya diferensiasi yang dilakukannya adalah diferensial. Itu ya. Nah, dengan konsep limit, turunan dapat didefinisikan sebagai ini. Limit fx plus h dikurangi fx dibagi h dengan h mendekati 0. Nah, konsepnya seperti itu. Konsep dari turunan dihitung dengan cara seperti itu. Fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata nilai fungsi ya, terhadap variabel x. Jadi perubahan rata-rata nilai
terhadap variabel X. Itu kalau diterapkan dalam limit. Konsepnya itu dari limit, turunannya seperti itu. Oke, sekarang simbol dari turunannya. Nah, turunan pertama, ingat ya, turunan pertama itu disimbolkan sebagai F aksen X. Ingat, ini aksen. Aksen itu satu petik ya. Aksen itu petik, bukan negatif satu atau lainnya ya. Kalau yang F terus di atasnya ada negatif satu, ini namanya inverse. Jadi bedakan ya antara aksen sama inverse. Turunan pertama. Tuh. Turunan pertama adalah F aksen turunan pertama. Atau disimbolkan lagi sebagai DY DX. DY DX itu adalah turunan atau diferensial dari Y terhadap variabel X. Ataupun misalkan bukan Y, pakainya D, Fx, Dx. Boleh ya. Bisa DY Dx, bisa Dfx Dx, bisa F aksen X. Tergantung senengnya nulisnya apa. Pakai F aksen apa DY Dx. Sama artinya. Kalau turunan kedua berarti petiknya dua kali. Nah, petiknya dua kali seperti ini. Turunan ketiga ya berarti petiknya tiga kali. Turunan keempat berarti petiknya 4, sudah mulai pakai Romawi ya. Dan seterusnya F turunan kelima. Nah, seterusnya. Ini turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu simbolnya seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Hanya memahami simbol, kita baru memahami simbolnya. Setelah ini setelah kita tahu simbolnya, bagaimana prakteknya dalam turunan tersebut. Coba sekarang berdasarkan konsep tadi, yang pakai limit, kerjakan ini. Contoh soal. Coba. Aduh, kecoret. Nah, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 5. Bentar, saya matikan WA-nya dulu ya. Sudah dicatat soalnya? Halo, semua masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya. Oke, soalnya kerjakan dulu coba. Ya, kita agak ganggu, WA-nya saya matikan dulu. Lari sih. Kok limitnya tak turun.
Oke, contoh soalnya. Sudah bisa semua mengerjakannya ini. X kuadrat dikurangi 3X plus 5. Hasilnya berapa? Turunannya adalah 2X min 3. 2X min 3 ya. Gampang ya. Itu kalau kalian belajar di matematika, nanti disebutkan seperti ini, turunan pertama. Jadi jangan kaget ya. Lihat tulisan turunan pertama. Nanti ada juga turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tapi nanti kita fokus pada turunan pertama sampai turunan kedua saja. Dan kita nanti aplikasinya di yang bagian-bagian itu, enggak yang sampai 3, 4, 5. Ya. Turunan pertama. Nah, berdasarkan konsep limit, bisa kita tentukan seperti ini. Bahwa F aksen X, nah ini saya menggunakan simbol F aksen X ya, bukan simbol ini. Ya, pakai simbol ini juga nggak apa-apa. DY, apa? DFX ya. Lalu DFX, DX. Nah, artinya Fx ini diturunkan terhadap X. Ya. DFX, DX sama dengan, nah itu seperti itu bisa. Nah, sama dengan limit Fx plus H dikurangi Fx per H. Sehingga Fx plus H-nya menjadi X plus H kuadrat dikurangi 3X plus H ditambah 5. Nah, Fx-nya kan masih tetap X kuadrat dikurangi 3X plus 5. Dan seterusnya, seperti kemarin kita pelajari, menghasilkan H kali 2X plus H dikurangi 3. Hanya kita sederhanakan, terus H disubstitusi menjadi 2X min 3. Caranya panjang nggak? Panjang ya. Dengan cara ini ternyata panjang sekali. Nah, tadi sudah bisa jawab dengan menjawab 2X plus 3 itu sudah benar. Menggunakan cara apa coba? F aksen X sama dengan, kok bisa jadi 2X itu dari mana? Mas tadi yang jawab siapa? Pangkatnya diturunkan, Pak. Pangkatnya diturunkan. Berarti pangkatnya ditulis dulu 2 gitu, Pak? Iya. Ya, terus setelah itu? Terus pangkat aslinya di min 1. Pangkat Pangkat sebelumnya aslinya diturunkan. dikurangi 1. Oke. 2 dikurangi 1. Kemudian 3X-nya diapakan ini? Juga diturunkan pangkat T. Kan X biasa. X itu kan berarti X pangkat 1. X pangkat 1. Dikalikan 3. Dikalikan 3. X-nya 1 kurangi 1. Iya. Terus 5 itu kan asalnya dari 5X pangkat 0 gitu ya. Ditambah 0 kali 5 pangkat X min 1 lah. Berapapun kali 0 hasilnya 0 gitu ya. Sehingga Iya, ketemu Pak. X dikurangi 3. Iya, tepat sekali. Ini kalau proses turunan, nanti kita bisa tinggalkan cara limit yang panjang seperti itu. Kalau kita tahu teorinya seperti ini. Gitu ya. Jadi yang tadi saya tampilkan itu konsepnya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui konsep lebih baru lagi dan lebih mudah untuk pengerjaannya, bisa kalian tinggalkan. Gitu ya. Akan tapi FYI saja for your information bahwa cara menentukan turunan itu menggunakan limit. Adapun cara ringkasnya seperti ini, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang turunan kedua, misalkan yang ditanya turunan kedua atau nilai turunan dulu, nilai turunan F aksen misalkan 7. Nah, berarti kita tinggal substitusi saja. 2 kali 7 dikurangi 3. Jadi nilai turunannya adalah 21 kurangi 3, 18. Jadi kalau yang ditanya F aksen
dengan X sama dengan 7. Maka kita tinggal gantikan X-nya ini menjadi 7. Seperti mengerjakan fungsi biasa gitu ya. Itu kalau yang ditanyakan nilainya. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan turunan keduanya. Tadi kan turunan pertama hasilnya seperti itu. Nah, sekarang turunan kedua berarti F aksennya ada 2, F double aksen. Turunkan lagi. Ininya diturunkan lagi atau didiferensialkan menjadi 2. Paham kok bisa jadi 2? Halo? Iya, Pak. Bisa ya? Ini kok bisa XF double aksennya sama dengan 2? Paham ya? Dari sini yang ada variabelnya cuma 2X, ini min 3 tidak ada variabelnya sehingga diturunkan menjadi 0. Harusnya kan 2 min 0 gitu ya. Sama dengan 2. Begitu pula ketika kita ditanya lagi turunan ketiganya. Berarti aksennya ada 3 seperti ini. Turunan ketiganya sama dengan 0. Ini diturunkan lagi hasilnya 0. Turunan keempat 0 juga 5 dan seterusnya turunannya 0 terus. Gitu ya. Kalau sudah habis variabelnya kok diturunkan terhadap variabel tersebut, maka hasilnya tetap 0. Nah, rumus ringkasnya seperti apa? Kita cek seperti ini. Nah, ini ada sifat-sifat turunan. Saya jelaskan satu persatu. Ini diperhatikan karena ini materi inti kita untuk hari ini sebagai alat nanti untuk mengerjakan soal-soal untuk aplikasi turunan ataupun untuk soal turunan itu sendiri. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan K, artinya K itu sebuah konstanta ya. Artinya seperti ini. Contoh fx itu sama dengan 3 atau fx sama dengan 5. Nah, ini namanya konstanta. 3 atau 5 itu konstanta. Maka turunannya jelas 0. Nanti tinggal dikolaborasi. Seperti tadi kita sudah menghitung fx kuadrat dikurangi 3x plus 5. 5 itu diturunkan menjadi 0. Ya. Nah, kalau ada x-nya gimana? Kalau ada variabelnya gimana? Lihat nomor 2. Fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Jika fx-nya sama dengan x, turunannya adalah 1. Lah kan dalam soal mungkin ada soal misalkan turunan dari 7x, 10x, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di nomor 4. Ya. Jika fx-nya sama dengan x, ikut turunannya sama dengan 1, berarti kalau fx-nya sama dengan, ini sama dengan x ya, fx-nya sama dengan 10x gimana? Nah, perhatikan ini, yang nomor 4, aturan kelipatan. Nah, artinya kan ini 10 kali fx. Kalau fx-nya ini ya, terus ini diubah jadi 10x. Berarti kan ini 10 kali fx. Nah, kalau diturunkan gimana? Turunannya adalah K dikali f aksen x. Tadi kan 10f diturunkan menjadi, nah, berarti kalau turunannya tadi itu 1, berarti ini turunannya 10. Seperti itu. Tinggal dikalikan saja. Ya. Kalau tadi apa namanya, koefisien langsung sama variabel. Koefisien langsung sama variabel bisa menggunakan aturan kelipatan. Oke, saya kira masih mudah. Terus berikutnya aturan pangkat. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan caranya diturunkan saja pangkatnya. Nah, ini di nomor 3 ini dituliskan seperti ini. Fx sama dengan x pangkat n. Saya tambahi biar lebih
lagi rumusnya setlist AX pangkat N. Nah, kalau ada Fx sama dengan AX pangkat N, maka Fx-nya, F aksen X-nya sama dengan pangkatnya ditulis di depan dulu. Terus A-nya ditulis, baru X-nya dipangkatkan N-1. Gitu ya. Ingat-ingat, pangkatnya tulis dulu, terus koefisien dan variabelnya ditulis, terus pangkatnya dikurangi 1. Itu turunan pertama dari AX pangkat N. Sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4. Enggak ada? Bosan ya kalau matematika tanpa soal itu bagai sayuran tanpa sayur ya. Enggak ada rasanya. Oke, kalau sudah bisa dipahami sampai 4, baru kita lanjut ke aturan jumlah yang nomor 5. Nomor 5, jika ada dua fungsi dan dua fungsi itu dijumlahkan, maka turunannya adalah masing-masingnya itu F aksen X ditambah G aksen X juga. Ya, nomor 5. Nah, kemudian ini yang sering kita teledor. Nah, ini kalau penjumlahan sama pengurangan itu sama ya. Penjumlahan itu langsung dijumlahkan saja, diturunkan masing-masing, terus tinggal dijumlahkan. Kalau pengurangan tinggal diturunkan dulu, baru dikurangkan. Itu untuk aturan jumlah. Ini saya tambahi berarti F plus min gitu aja ya. F plus min. Nah, kalau plus ya plus, kalau min ya min. Nah, perhatikan ini yang nomor 6, 7, dan 8. Ini tidak bisa kalian asal-asalan untuk mengalihkan, membagi, ataupun memangkatkan. Untuk aturan kali, nah ini kudu menghafal. Seringkali disebutkan bahwa Fx itu sama dengan UV. Nah, kalau di LKS kalian mungkin pakainya UV, gitu ya. Nanti dicek. Maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Turunan pertama dari perkalian dua fungsi itu adalah turunan pertama pada fungsi pertama dikalikan fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikalikan turunan pertama dari fungsi kedua. Oke, gitu ya. Yang penting kalian hafal UV. Ingat sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kalian ketemu perkalian, pembagian, dan perpangkatan suatu fungsi, maka kalian gunakan rumus UV, gitu ya. Ataupun Fx, Gx. Kalau di sini kan yang saya tampilkan di materi itu kan Fx dan Gx. Karena apa? Saya tampilkan pakai Fx dan Gx. Seringkali lupa UV itu apa gitu ya. UV itu ya fungsi U juga fungsi V sendiri-sendiri itu berupa fungsi. Beda dengan tadi yang K. K itu adalah konstanta. Nah, kalau konstanta kan suatu bilangan tertentu tanpa variabel. Ya, bedanya konstanta dengan fungsi. Nah, kalau fungsi itu memuat konstanta, koefisien, variabel. Atau memuat salah satu tadi itu fungsi, gitu ya. Oke, berikutnya untuk aturan bagi seringkali dituliskan, kalau dituliskan sebagai Fx sama dengan U per V, maka turunan pertamanya adalah sama kayak tadi, pakai U aksen kali V dikurangi U V aksen. Lah ini bedanya, kalau tadi dijumlah untuk perkalian, ini dikurangi. U aksen
V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, atau di sini ditulis F aksen X kali GX dikurangi Fx kali G aksen X dibagi GX kuadrat. Ya, gampang ya. Itu aturan hasil bagi. Yang terakhir, aturan rantai atau jika fungsinya berbentuk pangkat. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini? Fx-nya sama dengan U pangkat N, maka F aksen X-nya sama dengan, nah, ini menggunakan aturan rantai. Awalnya menggunakan seperti ini. Pertama, di U pangkat N diturunkan terhadap U dulu. Baru D. U diturunkan terhadap X. Sehingga menghasilkan ini sama dengan U pangkat N diturunkan terhadap U. Berarti N pangkat U min 1 gitu ya. Terus U diturunkan terhadap X. Berarti U aksen. Ini sehingga ketemu NU pangkat N min 1 dikurangi dikali U. Saya tulis ulang. Tadi turunan pertama dari U pangkat N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Gitu ya. N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Ini sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Yang nomor 8. Ini menggunakan aturan rantai. Nah, jika kalian nanti suatu saat ketemu soal aturan rantai, artinya ini. Diturunkan mipel, tidak diturunkan langsung seperti nomor 1 sampai 4 tadi, tapi diturunkannya mipel. Karena kita nggak tahu yang turunannya ya. Sebagai pengingat lagi bahwa nomor 6, 7, dan 8 bentuk perkalian, pembagian, dan perpangkatan suatu fungsi itu menggunakan cara yang khusus. Materi kita selesai hari ini. 1 KD ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Masih belum? Masih belum ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan kalian lihat di layar. Kelihatan ya layarnya. Contoh soal. Oke, silakan saya beri waktu beberapa menit. Berapa ya? 5 menit, Pak ya. Untuk mengerjakan ini, coba dikerjakan. Ini mudah ini. Menggunakan sifat-sifat yang tadi. Atau langsung kerjakan bareng saja. Saya yang mengerjakan, kalian yang melihat. Kerjakan bareng, Pak. Ya, kerja sama ya. Oke. Yang pertama, nomor 1. Bisa kalian lihat langsung. Turunan. Saya bacakan soalnya dulu. Contoh soal. Diketahui fungsi UX itu sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 45. Dan fungsi Fx sama dengan X plus 5. Yang pertama, tentukan UX-nya. Turunan pertama dari UX atau U aksen X. Turunan pertamanya gimana caranya? U aksen X sama dengan 2x min 4 tuh, Pak. 2x min 4. Iya, gampang sekali. Ada pertanyaan ini untuk yang A. Belum. Belum ada, Pak. Yang lainnya belum ada. Yakin nggak ada pertanyaan ya? Oke. Sekarang yang kedua. V aksen X. Kalau diturunkan menjadi 1. 1. Gitu toh ya.
1. Oke, masih mudah. Gampang kan? Gampang. Yang ketiga, U aksen 3. Turunan pertama dari U, tapi X-nya diganti 3. Berapa? 2. Pak. 2, Pak. 2. Hah? 2. 2. Kok bisa 2 dari mana? 4 bener. 2 kali 3 min 4. Nah, 2 Nah, kali cakep. 4. Mantap. Jadi, setiap pertanyaan dari saya belum tentu itu menyalahkan kalian gitu ya. Oh iya, Pak. Saya hanya ingin Ya tahu Pak, siap. gimana caranya gitu. Larian. Oke, 2 kali 3 dikurangi 4. 2 kali 3 dikurangi 4 sama dengan 6 dikurangi 4. 2. 2. Ya. Nah, ini mulai. Sekarang yang perkalian. Sebelum perkalian, penjumlahan dulu aja ya. Tambah gitu aja. Tadi O aksen X-nya sama dengan 2X min 4 dan V aksen X sama dengan 1 gitu ya. Ya. Sehingga U aksen ini keterangannya kurang, harusnya U aksen X. Nah, U aksen X ditambah V aksen X sama dengan, tulis saja 2X min 4 ditambah 1 sama dengan 2X min 3. X min 3. Ya, gampang ya. Ini kalau penjumlahan. Kalau pengurangan. Kalau ini dikurangi, coba. Yang ditanya pengurangan. Gimana? Berarti kurang atau Pak? Kurangi iya, ganti kurang saja ininya. Yang Ayo, belakang aksen. Oh iya, berarti 2X 2 min 5. X min 5. 2X min 5. Itu kalau pengurangan. Gampang ya? Alhamdulillah. Sampai penjumlahan dan pengurangan bisa. Oke, saya hapus lagi. Sekarang yang perkalian. Rumus UV. Sekarang, kalau dituliskan di sini, misal saya tuliskan ini sama dengan Fx, gitu ya. Kok F aksen. Maaf, salah. Misal ini saya tuliskan sebagai Fx, maka F aksen X sama dengan, tadi apa rumusnya? Turunan pertama dari perkalian ini sama dengan U aksen V U aksen dikali UV aksen Pak. ditambah Oh, ya ditambah. Oh, iya. UV aksen. Ya. U aksen V ditambah UV aksen. Menjadi U aksennya tadi berapa? 2X min 4. X min 4. Ya. V-nya 1. X plus 5. ya ditambah Iya, U-nya X X kuadrat min 4 X min 45. V-nya, V aksennya 1. Nggak rumit kan? Tinggal tulis aja dulu. Nanti mengerjakannya ya kerjakan aja. Nah, sekarang disederhanakan. 2X kali X. Ketemu lagi ya. 2. 2X kuadrat. 2X kuadrat. 2X kali 5. 10X. Plus 10X. 10X. Negatif 4 kali X. 4X. 4X dikurangi 20. Gitu ya. Ini paham? Paham. Oke, ditambah X kuadrat min 4X min 45. Karena dikalikan 1, ya tulis ulang gitu ya.
sama dengan X kuadrat dulu. 3x kuadrat. 3x 3x kuadrat 6 Terus plus 2 plus 2x plus 2x plus 2x. Min 65. min 65 min Min 65. Min 65. Iya, ini turunan pertamanya. Kalau yang ditanya turunan kedua dari fx, ayo. Sama dengan 6x plus 2. 6x Iya. plus 2. 6x plus 2. X plus 2. Gampang ya? Hai, yang belum paham, silakan buka suara, tanyakan. Gak apa-apa, jangan malu. Masih sih nonton anime pokoknya. Siapa yang masih ngedrakor? Afifah, Pak. Asan Drakornya di enggak Kak, bukan aku yo Afifah yo. enggak Kak, Astagfirullah. matematika kalian bohong. Iya wes. Enggak ada yang drakor, saya salah dengar. Oke, ya. Saya kira masih bisa dipahami ya. Oke, sekarang kalau gunakan cara ini, tadi ingat ya, ketemunya 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 65. Kalau saya tuliskan seperti ini, coba. Tadi kan fx-nya sama dengan x kuadrat min 4x min 45 dikali x plus 5. Coba kita kalikan semuanya. X kuadrat kali x. Berarti x pangkat 3 gitu ya. Iya, X Pak. kuadrat kali 5 ditambah 5. Min 4x kali x min 4x kuadrat Iya, Pak. dikurangi 20x. Ya kan? Ya, Terus min 45x min 45x min 225. 225. Nah, bisa kalau ini bentuknya perkalian yang sederhana seperti ini, bisa kalian tulis seperti ini, nggak masalah. Nah, terus ini diturunkan menjadi x pangkat 3 diturunkan menjadi x pangkat 3 dengan 3x kuadrat 3x kuadrat. min 9x min 65. min berapa? Min 9x kok, Pak. 9x. Salah, Pak. Min Min 65x. Iya. X 8x. Oh, ini harusnya 5x kuadrat ya. Iya. Iya, Pak, 5x kuadrat. Berapa? Di Harus ini 4. berapa? 5x kuadrat dikurangi 4x kuadrat berapa? Min 9x kuadrat, Nah, Pak. ini x kuadrat kok main 9x. Oh iya, lupa. X kuadrat ini. Walah. X kuadrat diturunkan menjadi berapa? 2x. 2x. Berarti 3x kuadrat Oh ditambah iya. x. Terus ini min Kan 65x ya. Diturunkan jadi 60. Oh iya. Ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama.
Kalau kalian malas ngapalkan yang UV bentuk perkalian, bisa kalian gunakan ini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini. Iya, Pak. Bisa, Pak. Akan tetapi kalau soalnya berbeda lagi. Ini saya hapus dulu, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Oke, saya hapus dulu. Beda dengan soal seperti ini. Misalkan fx-nya sama dengan, ini berbeda dari soal ya. Fx-nya sama dengan x plus 5 pangkat 3 dikalikan 2x kuadrat min 3. Nah, mau dikalikan langsung bisa? X plus 5 pangkat 3 kali 2x kuadrat min 3. Kan mau dikalikan langsung malah ribet ya, terlalu panjang. Nah, maka kita gunakan ini UX, ini VX. Gitu ya. Jadi rumus tadi bisa diperingkas dengan cara mengalihkan langsung fungsinya, sehingga nanti ketemu baru diturunkan. Tapi ada kalanya kita ketemu dengan soal yang ribet, nggak bisa dikalikan langsung. Ya bisa dikalikan, tapi caranya malah lebih panjang. Maka kita gunakan rumus UV tadi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke, sekarang pembagian. Saya tulis dulu rumusnya. Ini saya tulis sebagai fx. Ada yang masih ingat turunan pertama dari fx sama dengan kalau rumus UV? Halo? Yang U pembagian, aksen. Pak. Yang pembagian ini UX per VX kok. Oh. Jadi U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Sudah hafal rumusnya? Baca dulu kalau nggak hafal, nggak apa-apa. Ya, jangan dipaksa. U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Oke, kita kerjakan satu persatu. Tadi U aksennya berapa? 2x min 4. 2x min 4 kali V-nya X plus 5. Soalnya nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Ini udah kelihatan. Terus U-nya nggak kelihatan lagi ya. Dikurangi X kuadrat min 4X min 45 dikali 1 tadi ya. Per V-nya X plus 5 kuadrat. Oke, sampai sini. Coba dicek. Ada pertanyaan nggak? Pak, di tempatku kok belum muncul sih, Pak? Apa munculnya telat, Pak? Yang lainnya Lama, muncul Pak. nggak? Lama. Agak delay, mungkin koneksi. Koneksi ya, koneksi dari penyaji kurang ini. Pak, punya aku juga delay. Oh, juga delay. Oh, berarti bukan koneksi. Kentang berartian. Oh, ngecek gue. Halo, sudah muncul semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah, sudah. Ya, berarti kita mainnya santai ya. Sudah. Kalau sudah muncul semua, sekarang kita operasikan soal, kita tutupi lagi. Tadi 2x min 4 dikali x plus 5 hasilnya berapa? 2x kuadrat Kuadrat plus 6x min 20.
plus 6x min 20 dikurangi x kuadrat min. Nah, ini seringkali lupa. Ingat ya, ini pengurangan. Dan yang belakang itu fungsinya kan dikurangi semua ya. Ini kadang yang tidak teliti di sini. Dikurangi min 4x. Berarti menjadi plus 4x, Plus 4x. kurangi plus 45 dibagi x plus 5 kuadrat. Gitu ya. Sehingga hasilnya 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. X X kuadrat 6x ditambah 4x plus 10x 10x. negatif 20 tambah 45 plus 25 per x plus 5 kuadrat. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih delay? Masih, Pak. Udah. Masih. Oh, ya, udah muncul. Itu hasil turunan dari pembagian. Pak lah, kalau pakai cara yang tadi dibagikan langsung, bisa nggak Pak? Dibagi langsung. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Coba kalian bagi saja, bisa nggak fungsinya x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45 dibagi x plus 5. Bisa nggak dihitung langsung coba? Bisa? Ada yang bisa? Oh, pesertanya menurun ya ternyata ya. Apa wis? Bisa? No respon. Oke. Ini mungkin bentuknya belum yang paling sederhana untuk hasil pembagiannya. Kita coba saya hapus dulu untuk langkah-langkahnya. Oke. Coba kita langsung bagikan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45 dibagi x plus 5. Bagaimana cara membagikan langsungnya? Dengan cara memfaktorkannya. Oke, difaktorkan dulu. X kuadrat dikurangi 4x dikurangi 45, x min 9 dikali x plus 5. Ini dicarikan soal yang mudah biar bisa dibagi. X plus 5 ya. Ini X plus 5. Sehingga X plus 5 bisa kita sederhanakan menjadi X min 9. Sehingga dari X min 9 diturunkan menjadi 1. Ya. Jadi turunan pertama dari UX per VX sama dengan 1. Bisa dipahami? Ya, Pak. Lah kok beda hasilnya? Beda nggak hasilnya dengan tadi? Halo? Hasilnya beda nggak? Ini sama 1.
Sama mungkin Pak, soalnya itu yang X plus 5 nek dikuadratin kan hasilnya mungkin sama kayak yang atas X kuadrat plus 10X Ya, plus 25. X plus 10X plus 25 per, kalau ini dikuadratkan menjadi X kuadrat plus 10X plus 25. Ya. Ya. Sengaja tidak saya kuadratkan dulu biar nggak konangan hasilnya 1 gitu ya. Iya, pinter. Benar. Ini dibagi ini hasilnya sama dengan 1 juga. Oke. X kuadrat plus 10X plus 25 dibagi X kuadrat plus 10X plus 25. Bilangan yang sama jika dibagikan hasilnya 1. Oke. Untuk pembagian saya kira nggak ada masalah ya. Ada masalah nggak? Ada pertanyaan nggak coba? Memang agak ribet, tapi ya gimana lagi itu harus dilakukan. Oh, udah jam 8:30 ternyata ya. Oke, sekarang satu lagi. Jika dipangkatkan 5. Jadi soalnya menjadi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 45 pangkat 5. Ini saya tulis sebagai fx. Turunan pertamanya dari fx itu sama dengan, tadi pangkatnya ditulis dulu, berarti 5 O. Benar. 5 O pangkat 4 kali O aksen gitu ya. Bisa dipahami? Ini. Lima O pangkat 4 dikali O aksen. Paham ya? Diturunkan terhadap O-nya dulu, baru diturunkan terhadap X. Sehingga ditulis 5 kali X kuadrat min 4X min 45 pangkat 4 dikali U aksennya tadi 2X min 4. Ya, turunan pertamanya seperti ini. Kalau di pilihan ganda misalkan, soalnya pilihan ganda, kok di pilihan nggak ada seperti ini. Ini bisa ditulis sebagai 5 kali, ya ingat, ini ada pangkatnya, jadi tidak bisa dikalikan langsung. Yang pangkatnya 1 saja yang dikalikan. Nah, ini dikalikan sini. Itu ya. Enggak berpangkat 5 kali 2X berarti 10X dikurangi 20 baru dikalikan X kuadrat kali dikurangi 4X dikurangi 45 pangkat 4. Ini turunan pertama dari O pangkat 5X. Oke, ada pertanyaan yang perkalian sekarang? Halo. Halo. Masih bisa terdengar suaranya? Masih, Pak. Masih Pak. Oh, masih. Saya kirain lost koneksi lagi. Yang perpangkatan masih bisa dipahami? Iya. Oke. Kalau sudah paham, berarti materi hari ini selesai ya. Kita berhasil menyelesaikan 1 KD ini dalam 1 jam. Materi turunan hanya itulah. Nanti materi berikutnya berbeda KD, materinya adalah aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan ini yang mungkin agak banyak materinya. Oke, sekarang kalian latihan uji kompetensi 1 untuk bab turunan. Sekarang bisa dibuka. Bukanya sekarang apa minggu depan?
mengerjakan soalnya. Seperti biasa, silakan nanti kalian kerjakan UK 1. Nanti untuk input jawabannya saya kirimkan minggu depan. Nah, karena kita sudah melaksanakan penilaian harian pada minggu kemarin, jadi untuk PHB minggu depan, untuk jadwal matematika kalian free. Gitu ya. Apa mau penilaian harian? Free Pak, free. Nggak usah, Pak. Beri aja, Pak. Afi katanya mau Pak. Oh, khusus Afi ya. Oke. Rian suka maka-makain terus, Le. Oh, iya. Karena kita sudah, ya berarti minggu depan meeting lagi apa tugas saja? Meeting boleh, Pak? Meeting boleh. Setelah meeting langsung ketemu kimia gitu. Pusing. Nggak usah ngapa-ngapain aja, Pak. Enggak, saya mau main ya. Ya, ini kan saya kan mempertimbangkan ke kalian karena mungkin ada tekanan lebih jika ketemu kok antara mapel sains ketemu sains gitu ya untuk penilaian harian misalkan. Jadi memang sengaja kemarin saya ajukan bahkan pertama mungkin ya PHB matematika ya. Terus saya ajukan biar kalian nggak ketemu dengan mapel lain. Jadi bisa fokus gitu harapannya. Ternyata malah webnya error gitu ya. Ya alhamdulillah sudah bisa teratasi. Oke, untuk minggu depan ya tetap kalian absen di Semandung Berjaya. Kalian buka nanti di Semandung Berjaya itu akan saya isi untuk latihan soal. Nah, latihan soalnya itu ada di soal uji kompetensi 1 bab turunan. Nah, tugas kalian untuk minggu depan kalian kerjakan saja itu ya. UK 1 terus jawabannya kalian impor, kalian input di form yang saya sediakan minggu depan. Itu aja ya untuk agenda minggu depan. Nah, minggu depannya lagi misal kalian sudah paham semua untuk turunan menggunakan sifat-sifat turunan tadi, kita langsung lanjut ke aplikasi turunan lah. Aplikasi turunan itu nanti kita mulai dari kurva, itu yang persamaan garis singgung, persamaan garis normal, fungsi naik turun dan nilai stasioner. Itu kita babat habis. Kalau itu sudah selesai, berarti sudah selesai. Nanti tinggal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Kita sudah lewat 2 menit 38 detik. Nggak ada ya? Cukup? Ya cukup Pak. Yang lainnya barangkali masih ingin lanjut apa? Afifah, mana Afifah? Ada Afi apa, masih Pak? mamboci. Afifah, Umi, Nika, Wiwit. Masih banyak. Kok saya dengarnya suaranya itu terus ya? Oke, dah aja. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf tadi agak telat beberapa menit dan di perjalanan kita dalam pembelajaran
sedikit terganggu karena delay, ya bisa dikarenakan oleh sinyal dari penyaji atau sinyal dari peserta ya masing-masing. Oke, seperti biasa sebelum saya tutup tetap saya mengingatkan, barangkali kalian sudah ingat ya, biar ingatannya lebih kuat bahwa pandemi COVID itu memang masih ada gitu ya. Saya sendiri punya pengalaman dari keluarga saya sendiri ada yang terkena COVID. Ya alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak memunculkan gejala yang begitu berat. Artinya sampai saat ini pun masih ada orang-orang yang positif, kasus positif itu tetap masih ada. Jadi kalian tetap harus berjaga diri. Jangan beranggapan bahwa saya masih muda, saya masih kebal, imun saya masih kuat. Iya, memang imun masih kuat, kebal iya. Tapi kemasukan virus juga bukan hal yang tidak mungkin ya. Lebih berbahaya orang yang terkena virus, terpapar virus dan positif, tapi tidak merasakan apa-apa. Jadi rumangsane sehat terus, tapi kasihanlah orang yang ada di sekitar kita, belum tentu imunnya itu sama, gitu ya. Misalkan kalian dengan orang tua kalian, kalian dengan saudara kalian, kalian dengan teman kalian, kan kondisinya berbeda-beda. Ya syukur-syukur kalau misalkan kena, tapi tidak memunculkan gejala apapun, artinya kan kalian benar-benar sehat, hanya terpapar dan virusnya mental lagi. Nah, kalau kalian menulari orang yang imunnya lemah, nah akhirnya kan salah-salahan. Wah, gara-gara kamu saya ketularan, gara-gara ini saya ketularan. Padahal kita nggak tahu ketularannya itu ada di mana, ketularannya itu di mana, gitu ya. Nah, semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, 5M ya. Seperti biasa saya sampaikan 5M terus. Kalian tentunya masih hafal. Yang pertama, memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya. Mengurangi mobilitas dan yang terakhir menjauhi kerumunan. Dari protokol kesehatan itu jika kalian tetap mematuhi, kemungkinan sangat kecil untuk kalian tertular virus. Ya, alhamdulillah keluarga kami sudah terbebas dari COVID, semuanya sudah negatif. Dulu ada satu yang positif, dan alhamdulillah dari satu itu tidak ya istilahnya mungkin tidak menulari atau tidak menulari gitu ya, tidak menulari anggota keluarga yang lain. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan alhamdulillah juga dulu pas kena COVID itu tidak memunculkan gejala yang serius. Dan sekarang sudah dinyatakan dari pihak yang berwenang bisa melakukan aktivitas lagi. Oke, sekedar curcol tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Semoga tadi sudah terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini, telah mendengarkan, telah memperhatikan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi